Salam jumpa saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita belajar bersama dalam sapaan rohani. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menuntun kita hari ini. Kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang yang menuntun kami untuk berjalan dalam hidup ini. Berkati kami dengan firman-Mu ini Tuhan, agar hidup yang kami jalani, hidup yang boleh menjadi kebaikan bagi sesama kami, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kitab Samuel, 2 Samuel pasal 18 ayat 19 hingga ayat yang ke-33. Ternyata Daud tidak selalu mengalami hal-hal yang baik saja dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja. Dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan anaknya Absalom sangat membenci dia. Absalom mengejar-ngejar Daud untuk membunuhnya. Itulah kenyataan yang Daud alami. Sebagai seorang raja, Daud mungkin punya kekuasaan yang tinggi. Tapi seorang Daud tidak menunjukkan itu untuk tindakan Absalom. Yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Absalom mati, Daud tidak mensyukuri kematian itu. Daud tidak merasa lega atas kematian Absalom. Tapi Daud meratap dan menangis atas kematian Absalom. Tindakan Daud ini mengajarkan bagi Bapak Ibu dan saya, saudara-saudara muda, di dalam kehidupan kita, dalam keluarga maupun dalam kehidupan dengan sesama, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mampu menunjukkan sikap pengampunan, tindakan pengampunan. Apapun yang kita alami dalam relasi dengan orang lain, satu waktu kita sangat merasa terpukul karena orang membuat kehidupan kita sulit. Satu waktu orang tidak menghargai kehidupan kita. Satu waktu kita diperhadapkan dengan kebencian-kebencian yang dinyatakan untuk kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang sikap dan tindakan Daud yang luar biasa. Dia tidak menyimpan dendam, dia tidak menyimpan kebencian, tapi dia menangis untuk suatu peristiwa kematian itu. Karena dia begitu mengasihi Absalom, apapun tindakan yang dilakukan oleh Absalom pada waktu itu. Ternyata sikap hidup yang baik ini membuat kita makin kuat, membuat kita belajar untuk tunduk dan melakukan teladan Kristus untuk kehidupan dengan sesama, berdamai dan memberikan pengampunan adalah wujud cinta dan kasih Tuhan yang kita bagi untuk orang lain. Jadi kalau sampai hari ini Bapak Ibu dan saya masih menyimpan dendam, masih menyimpan kebencian bagi orang-orang yang menyakiti hati kita dan membuat kehidupan kita mungkin menderita,
Tunduklah dan minta Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk kita mengampuni mereka, untuk kita berdamai dengan mereka, berdamai dengan diri kita, dan terutama kita berdamai dengan Tuhan, sehingga dimanapun kita berada, kedamaian itu akan menuntun kita pada sukacita dalam perjalanan hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Berikanlah kami kesanggupan untuk berdamai dengan diri kami, berdamai dengan orang lain yang menyakiti hidup kami, terutama berdamai dengan Tuhan. Setiap pengampunan yang kami berikan kepada orang yang menyakiti kami, kepada orang yang menghancurkan hidup kami, selalu ada sukacita yang tetap tinggal dalam hati kami. Menjalani hidup ini membutuhkan kekuatan dan pertolongan Tuhan, sehingga kebaikan-kebaikan yang kami pancarkan itu justru menguatkan kami, termasuk ketika kami memberikan pengampunan untuk orang lain. Kami boleh merdeka dari rasa benci. Kami boleh merdeka dari rasa dendam. Dan kami hidupkan kemerdekaan hidup yang telah Tuhan anugerahkan ini dengan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.